Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Mufda Aulia dengan NIM 210222003. Pada kesempatan ini, aku disuruh membuat video panel teori organisasi. Di sini aku mengambil satu materi dari beberapa kelompok. Nah, materi yang saya ambil adalah materi dari kelompok 4, yaitu dari kelompok aku sendiri, di mana temanya itu perubahan dan inovasi organisasi. Adapun beberapa materi di dalamnya. Baiklah, langsung saja kita simak materi yang akan saya paparkan. Adapun materi yang pertama yaitu mengapa diperlukan perubahan organisasi di masa kini. Karena adanya pergeseran dalam waktu dan hubungan atau jaringan informasi di seluruh dunia, teknologi pemrosesan informasi yang canggih, dan era globalisasi organisasi mendorong manajer dengan banyak ide baru, produk baru, tantangan baru dengan semakin sempitnya waktu untuk membuat keputusan yang dapat diambil oleh manajer. Selanjutnya, faktor perubahan organisasi. Menurut Greenberg dan Baron, ada dua faktor yang merupakan kekuatan di belakang kebutuhan atau perubahan, yaitu pertama, perubahan terencana, yang termasuk di dalamnya yaitu perubahan dalam produk atau jasa, perubahan dalam ukuran dan struktur organisasi, perubahan dalam sistem administrasi, dan introduksi teknologi baru. Yang kedua, perubahan tidak terencana, yang termasuk di dalamnya yang pertama ada pergeseran demokrasi pekerja, kesenjangan kinerja, kompetisi global, perubahan kondisi ekonomi, dan kemajuan dalam teknologi. Selanjutnya itu model perubahan. Ada 3 model perubahan. Yang pertama ada unphrasing, yang kedua changes atau moving, dan yang ketiga ada rephrasing. Selanjutnya ada agen perubahan dan jenis-jenis agen perubahan. Agen perubahan adalah orang-orang yang membawa gagasan baru dan pendapat atau solusi yang membantu anggota organisasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh organisasi, sehingga organisasi dapat berubah menjadi efisien, efektif, dan sehat. Jenis-jenis agen perubahan ada 3. Yang pertama, agen perubahan internal, kedua agen perubahan eksternal, dan yang ketiga agen perubahan eksternal dan internal. Selanjutnya ada tipe perubahan organisasi. Yang pertama, developmental change, yang kedua ada transitional change, dan yang ketiga ada transformational change. Adapun pendekatan perubahan organisasi. Yang pertama, pendekatan struktur. Ada 3 kelompok, yaitu aplikasi prinsip-prinsip perencanaan organisasi klasik, yang kedua desentralisasi, dan yang ketiga aliran kerja. Yang kedua, pendekatan teknologi. Penggabungan pendekatan struktural dan pendekatan teknologi bermaksud memperbaiki prestasi melalui perubahan berbagai aspek, baik struktur organisasi maupun teknologinya. Yang ketiga ada pendekatan orang. Yang pertama itu pendekatan orang bermaksud untuk mengubah secara langsung perilaku karyawan melalui pemusatan pada keterampilan sikap, persepsi, dan penghargaan mereka, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan efisien. Dan yang kedua, teknik yang sering digunakan adalah pengembangan organisasi. Selanjutnya, mengapa perubahan itu gagal? Ada 10 penyebab kegagalan melaksanakan perubahan. Yang pertama, implementasi memerlukan waktu lebih lama daripada yang direncanakan. Kedua, kebanyakan masalahnya tidak diidentifikasi sebelumnya. Yang ketiga, aktivitas dalam implementasi tidak cukup dikoordinasikan. Yang keempat, aktivitas dan krisis yang bersaing memecahkan perhatian sehingga keputusan tidak dilakukan. Yang kelima, manajer kekurangan kepastian yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Yang keenam, pelatihan dan instruktur yang diberikan kepada karyawan tidak cukup. Yang ketujuh, faktor eksternal yang tidak terkendali berdampak pada implementasi. Yang kedelapan,
Manajer departemen tidak cukup memberi kepemimpinan dan arahan. Yang ke-9, tugas pokok implementasi tidak diidentifikasi secara detail. Dan yang ke-10, sistem informasi yang tersedia tidak cukup untuk memonitor implementasi. Selanjutnya, inovasi organisasi. Inovasi adalah usaha yang terkelola dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk atau jasa baru atau kegunaan baru dari produk atau jasa yang ada. Selanjutnya ada proses inovasi. Model proses inovasi menurut Roger 1983. Ada tahap-tahap proses inovasi. Ada tahap permulaan, terdiri dari agent setting dan penyesuaian atau matching. Yang kedua ada tahap implementasi, terdiri dari redefinisi atau restrukturisasi, klasifikasi, dan rutinisasi. Adapun bentuk inovasi, yang pertama inovasi radikal dan inovasi bertahap, yang kedua inovasi teknikal dan inovasi manajerial, dan yang ketiga inovasi produk dan inovasi proses. Menurut Saleh dan Wang 1993 telah mengembangkan satu dari model komprehensif yang mengidentifikasi 3 kunci sukses organisasi untuk melakukan inovasi secara efektif. Yang pertama ada entrepreneur strategis, yang kedua struktur organisasi, dan yang ketiga ada iklim organisasi. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa isi dari materi perubahan dan inovasi organisasi yang saya paparkan di video final teori organisasi ini. Sebelum menutup tugas final video teori organisasi dari materi perubahan dan inovasi organisasi, adapun kesimpulan yang akan saya paparkan. Baiklah, langsung saja kesimpulannya, yaitu perubahan organisasi merupakan upaya atau usaha merubah organisasi dari bentuk yang satu dengan bentuk yang lain secara sistematis, dan juga hal yang mesti menjadi di dalam sebuah organisasi. Di samping itu, perlu evaluasi yang berkelanjutan, dan yang terpenting adalah bagaimana komponen-komponen yang ada di dalamnya dapat berinteraksi dengan harmonis. Inovasi adalah usaha yang terkelola dari satu organisasi untuk mengembangkan jasa baru atau kegunaan baru dari produk atau jasa yang ada. Inovasi yang efektif membutuhkan pencampuran ide-ide yang baru, kemampuan untuk membuat segala sesuatu selesai, pengiklanan yang baik, fokus pembeli, dan iklim organisasi yang kondusif. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit pemaparan materi teori organisasi, yaitu perubahan dan inovasi organisasi. Sekian dari saya, Mufda Aulia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.